Baik, selamat pagi, selamat datang kembali masih bersama saya Irfan di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Microsoft Project. Setelah kita dapat melakukan mengisi apa yang akan kita jadwalkan pada Microsoft Project ini. Kemudian selanjutnya adalah kita mengupdate sesuai dengan tracking pekerjaan kita. Yang terakhir adalah bagaimana caranya kita melihat jadwal kita dengan berbagai macam laporannya ya, atau berbagai macam sudut pandang gitu ya. Yang pertama kita bisa melihat penjadwalan kita menggunakan Gantt. Kemudian di sini ada timeline fasenya. Kemudian selain menggunakan Gantt chart ini, kita juga bisa melihat pekerjaan kita sampai mana dengan menambahkan sebuah timeline-nya ya. Jadi ini tinggal klik di tab View, kemudian pilih Timeline, maka akan terlihat di bagian atas adalah timeline-nya ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik apa yang akan kita mau tampilkan di timeline kita, yang mau kita cek. Kemudian sampai ikonnya tanda move, kita drag ke atas gitu ya. Nah, ternyata di sini ada timeline kita ya. Kemudian kita coba lagi yang bagian kedua. Masuk. Nah, di sini ada memeriksa batas segala macamnya ya. Sesuai dengan jadwalnya, jadwalnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan milestone-nya, misalkan yang ini ya. Ini milestone-nya. Milestone-nya kita tarik ke atas, maka akan terlihat milestone-nya ada di bagian timeline-nya ya. Jadi itu salah satu keuntungan kita menggunakan perangkat atau tools MS Project ini. Kemudian untuk menghilangkan bagian timeline-nya kita tinggal uncheck seperti ini aja. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat jadwal proyek kita dengan berbagai macam sudut pandang. Yang pertama misalkan kita klik yang task usage ya. Nah, di sini akan terlihat sesuai dengan tasknya ya. Jadi ini ada task-task yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di bagian sini adalah time passenya ya. Nah, di sini belum terlihat time passenya. Cara untuk melihat di bagian kanannya yaitu klik task. Kemudian di sini ada icon scroll to task ya. Tinggal klik. Maka akan terlihat pekerjaannya ya. Tinjau desain. Kemudian ada lagi pemeriksa alat. Maka akan terlihat fase time-nya ya. Kemudian di sini mungkin ada yang over alokasi. Kita bisa cek di mana over alokasinya. Oh, masih di sini ya. Bagian bawah. Masih sama. Oke. Selanjutnya setelah kita menggunakan task usage, kita juga bisa melihat resource-nya ya, resource alokasi. Di sini adanya di view resource usage ya. Jadi penggunaan resource-nya apa aja bisa terlihat di sini ya. Resource yang over alokasi itu konstruksi ya, 72 jam. Karena sebelumnya kita mencari resource yang over alokasi untuk dilakukan
pencarian solusinya seperti apa. Nah, untuk melihat semuanya, resource-nya, kita filternya kembalikan lagi ke no filter, maka akan terlihat semua resource yang sudah kita assign ke task. Berikut pekerjaannya apa aja gitu ya. Nah, di sini sama caranya itu task, scroll to task, maka dia akan menyesuaikan dengan tampilannya. Jadi terlihat jelas gitu. Memeriksa alat segala macamnya. Nah, di sini ada overalokasi yang harus kita tangani ya, supaya jadwalnya tidak overalokasi gitu ya. Setelah itu habis resource usage, kita bisa melihat lagi ke bagian Gantt chart. Kita klik tracking gun-nya. Nah, di tracking gun ini bisa sama ya tampilannya. Kemudian di bagian sisi kanannya itu adalah jadwal ya. Tapi jadwalnya ini kita bisa lihat task sama ya, scroll to task. Nah, kita bisa melihat gambarnya ada warna-warni nih. Ada yang warna abu-abu, warna biru, dan warna merah gitu ya. Karena sebelumnya kita sudah set atau menentukan baseline project plan-nya, baseline-nya apa, maka pada gambar ini baseline-nya itu adalah yang berwarna abu-abu ya. Di sini baseline-nya, kemudian warna biru dan warna merah itu adalah current atau pekerjaan yang sedang berjalan gitu ya. Nah, nanti di sini sesuai dengan pekerjaannya mungkin ada yang delay atau ada yang apa, kita bisa cek berdasarkan baseline yang kita buat dan keadaan yang ada di lapangan seperti apa. Jadi tidak perlu lagi melihat atau membuat grafik atau membuat penyesuaian kalau misalkan di Excel atau di worksheet yang lain. Tapi dengan menggunakan Microsoft Project ini kita bisa melihat yang keadaan yang sudah kita rencanakan seperti apa, keadaan di lapangan seperti apa, bisa terlihat jelas dan digambarkan dengan jelas di Microsoft Project ini. Kemudian di sini juga kita bisa melihat misalkan MRI ya. MRI saya mau lihat detailnya seperti apa sih, apa aja yang ada di sini. Kita tinggal klik view dan tambahkan detail ini. Nah, di sini ada terlihat ternyata dia ada pengadaan, cost-nya tuh 7.000 dan lain sebagainya ya. Kita juga bisa melihat selain cost, kita klik aja lagi di sini, klik kanan, kemudian cari detailnya yang mau dilihat apa pekerjaan. Oh, berarti 56 jam ini pekerjaannya. Kemudian cost, kemudian notes kalau ada notes-nya. Misalkan yang over alokasi di notes diganti dengan apa, bisa terlihat detailnya di sini ya. Schedule dan lain sebagainya. Sangat membantu untuk melihat, oh ternyata apa sih yang ada di tas-tas kita itu, keadaannya seperti apa, butuh resource atau butuh biaya, cost-nya berapa, itu bisa lihat per tas ya. Kemudian kita kembalikan, tinggal uncheck aja detailnya, maka kita akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat beberapa tampilan penjadwalan. Misalkan saat ini saya membutuhkan summary-nya gitu, summary dari proyek kita, jadwal proyek kita. Jadi tidak perlu repot-repot kita merekap satu persatu keadaan yang sedang terjadi, summary-nya seperti apa. Kita tinggal pilih table di bagian sini, kemudian kita build in-nya
kita pilih ke summary ya. Maka akan terlihat summary-nya apa aja gitu ya. Apa yang sudah terjadi, durasi dan baseline segala macamnya. Kemudian sebelumnya kita pernah mencoba variance ya. Variance ini adalah baseline dan keadaan yang sedang berjalan itu perbandingannya seperti apa bisa terlihat di table ini gitu ya. Untuk shortcut tabelnya kita bisa klik kanan di bagian pojok kiri atas, klik kanan maka akan ditampilkan lagi tabel-tabel yang kita butuhkan ya summary-nya. Kemudian saya mau menambahkan di sini kolom baru. Kolomnya itu bisa ditambahkan lebih banyak lagi ya. Kita bisa melihatnya di remaining add new ya, di add new atau misalkan kalau mau disisipkan di bagian sini, kita klik kanan, kemudian insert column. Nah, insert column kita pilih nih, kolomnya yang mana aja nih yang mau kita tampilkan gitu ya. Misalkan yang work complete gitu. Nah, kemudian selesai, kita dapat melihat dengan jelas pekerjaan kolom-kolom yang kita butuhkan untuk baik itu laporan atau presentasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, sepertinya teman-teman bisa mencoba sendiri bagian yang lainnya. Task usage, di bagian klik task, kemudian Gantt itu ada beberapa network Gantt yang lainnya, seperti network diagram. Ini biasanya untuk mencari WBS-nya, work breakdown, work break schedule, cari critical path-nya dan segala macamnya itu bisa terlihat menggunakan network diagram ya. Resource sheet, yang resource yang kita, misalkan untuk laporan resource-nya apa aja, penggunaannya, menggunakannya siapa aja, berapa jam atau berapa jam atau berapa buah atau cost-nya berapa. Ini ada graph-nya. Kemudian silahkan dicoba ini kalendernya. Jadi tinggal print kemudian jadwalkan gitu ya. Oke, selamat mencoba. Sampai bertemu di bab terakhir yaitu bagian reporting ya. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke bagian bagaimana caranya menampilkan laporan ya atau grafik-grafik pelaporannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.